Shalom, selamat pagi Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Morlen di Badabes kita pada saat ini. Pertama, Kak Morlen mengucapkan dulu selamat tahun baru ya. Adik-adik ini kan masih nuansa tahun baru ya. Jadi selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kekuatan dan disertai Tuhan selalu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terlebih itu kita minta kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah berlalu. Engkau telah jaga dan sertai. Dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh-Mu. Bapa Surgawi, mengawali serangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ya, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah gak sih kita tuh berdoa minta Tuhan berikan kita kekuatan, tapi ternyata yang kita dapatkan malah masalah, pergumulan yang berat, yang kita merasa tuh kita gak sanggup untuk bisa melewatinya. Terus kita minta Tuhan tolong berikan saya hati yang sabar, yang tabah. Malah dalam realita kita malah bertemu atau dalam keseharian tuh ada orang-orang yang buat kita kesel, malah buat kita marah gitu loh. Jadi buat suasana hati kita tuh
bawaannya tuh pengen marah-marah terus. Nah, tanpa kita kesadari, sebenarnya itu adalah salah satu jawaban Tuhan dari doa kita, dan itulah bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini juga, Tuhan menyatakan demikian kepada Ayub. Ketika Ayub mempertanyakan keadilan pada dirinya, dia merasa udah hidup saleh, dia merasa udah hidup beriman kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan firmankan, tapi kok kenapa badai kehidupan ini malah ada gitu, malah dia harus menghadapinya gitu. Nah, di saat itu ketika Ayub mempertanyakan keadilan, Tuhan menjawab Ayub. Nah, Tuhan menjawab Ayub di mana apa yang Ayub alami saat ini gitu, apa yang pergumulan yang dijalani Ayub saat ini, itu semua di luar dari kekuasaan Ayub, karena itu adalah kekuasaan Allah. Allah memberikan dia kekuatan untuk bisa melewatinya. Jadi Allah menguji Ayub itu dengan mengizinkan iblis mengambil semua apa yang dimiliki Ayub selain dari jiwanya atau nyawanya sendiri, itu karena Tuhan ingin melihat, atau Tuhan mau manusia itu bisa menyadari bahwa kekuasaan dan pengetahuan atau pengertian yang mereka miliki itu tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan atau apa yang Allah rencanakan, dan di luar dari pikiran pengetahuan manusia, bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Nah, disinilah Tuhan menjawab doa Ayub, di mana kekuasaan Allah itu tidak terbatas, tidak seperti yang pengetahuan atau pengertian yang ada pada diri manusia. Nah, Sobat Teruna yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini dari kisah Ayub ini kita tahu bersama dalam kitab Ayub ini juga secara garis besar di sini menceritakan kehidupan atau realita manusia dengan Allah, dengan kisah seorang Ayub yang saleh dan hidup beriman kepada Allah. Dari kisah Ayub ini kita diingatkan kepada kita semua bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang terjadi, baik itu kecil atau besar, pergumulan atau badai yang kita hadapi, jangan meragukan kehadiran Allah. Jangan mempertanyakan apakah adil untuk kita, karena tidak semua apa yang kita hadapi itu di luar dari kekuasaan Allah atau di luar dari rencana Allah. Namun semuanya itu ada di bawah kekuasaan dan maha kuasa Allah, tanpa kita tahu atau tanpa kita mengerti, karena rencana Allah dan kuasa Allah itu lebih besar dari apa yang kita mengerti dan lebih besar dari pengetahuan yang kita tahu. Jadi mari kita Sobat Teruna, kita mempersiapkan diri kita dan selalu mengimani bahwa Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau kita lagi sedih, mau lagi kita bahagia, itu Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu memberikan kekuatan ketika kita dalam menghadapi pergumulan. Nah, ketika kita sudah menghadapi pergumulan, mungkin terasa berat, terasa kita tidak mampu, dan kita meragukan kehadiran Allah, mari kita berdoa bukan mempertanyakan keadilan atau kehadiran Allah, tapi kita coba meminta kekuatan untuk kita boleh melewati pergumulan yang kita hadapi, dan kita meminta Tuhan tanda bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita. Bukan kita mempertanyakan bagaimana keadilan yang kita dapatkan, tapi mari kita mengimani bahwa kemahakuasaan Tuhan dan kekuasaan Allah itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kiranya Sobat Teruna, dari bacaan ini kita semua dikuatkan sesuai dengan tema kita pada saat ini, di mana Allah hadir memberikan kekuatan. Dan kiranya di sepanjang kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan dan mengimani bahwa
Allah senantiasa ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di sorga untuk anugerah-Mu dan kesempatan iman yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, apa yang sudah kami baca dan renungkan lewat kisah Ayub ini, Tuhan, kiranya itu menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Mampukanlah kami, Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dan selalu mengimani bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, berjalan di depan kami, Tuhan, dan menghalau apapun yang rintangan yang sudah ada di depan kami. Engkau memberikan kami jalan yang terbaik untuk selalu dekat kepadamu, dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapinya. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang sudah selalu setia bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, amin. Ya, demikian Bada Bes kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di next ibadah besok, Sobat Teruna. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.